Bisa lihat nggak sih teman-teman, kalau di tabel itu ada dua potongan IWP yang Hidayah tuliskan. Ada potongan IWP 8% dan ada potongan IWP 1%. Nah, kira-kira IWP 8% ini untuk apa sih? Kok potongannya besar banget? Nah, penasaran? Kalau begitu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas ya mengenai potongan-potongan yang ada pada gaji PNS. Ya, pada tabel teman-teman bisa lihat ada potongan IWP teman-teman. Dan IWP-nya ada dua jenis nih teman-teman. Ada IWP 8% dan ada IWP 1%. Kira-kira apa sih perbedaan antara keduanya? Apakah IWP 8% ini untuk pensiunan? Nah, jadi simak videonya hingga akhir biar tidak salah paham ya teman-teman. Nah, baik, kita bahas sebelumnya apa sih itu IWP. Jadi IWP atau iuran wajib pegawai untuk PNS adalah iuran yang berasal dari potongan atas penghasilan PNS per bulannya dari gaji penghasilan kotor per bulan. Dan IWP ini dikelola oleh PT Taspen dan besarannya adalah 8% teman-teman. Nah, intinya bahwasanya IWP ini diambil dari gaji kita ya. Dan di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya ada IWP 8% dan ada IWP 1%. Sementara untuk P3K teman-teman bisa lihat potongannya itu hanya IWP 1% dan JHT 3,25%. Nah, JHT untuk PNS ini kemana ya? Baik teman-teman, IWP 8% itu sebenarnya ada dua jenis potongan di dalamnya, yakni JHT dan untuk premi pensiun. Jadi potongan JHT itu besarannya adalah 3,25%. Kemudian yang kedua 4,75% itu untuk premi pensiun. Jadi totalnya itu adalah 8%. Namun di sini hanya dituliskan total keseluruhan potongan ya untuk jaminan sosial, yaitu JHT dan premi pensiun. Seperti itu teman-teman. Dan memang besarannya sangat banyak karena bisa kita lihat bahwasanya premi pensiun itu ya teman-teman bisa nikmati pada saat sudah pensiun. Jadi untuk PNS itu jelas ya teman-teman bahwasanya potongan 3,25% itu untuk JHT atau jaminan hari tua, sementara 4,75% itu untuk premi pensiun. Bisa kita lihat pada P3K itu potongan hanya 3,25% saja, yakni untuk jaminan hari tua. Memang ya saat ini dikatakan bahwasanya P3K kedepannya itu sudah ada jaminan pensiun sebagaimana tertulis dalam undang-undang terbaru nih teman-teman, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Tepatnya ada pada pasal 21 ayat ke-6. Namun yang menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana pemberian jaminan pensiun untuk P3K itu masih belum terbit teman-teman. Jadi PP turunan Undang-Undang ASN ini belum juga terbit hingga saat ini. Jadi kita masih belum bisa menyimpulkan apa-apa berapa besaran JHT untuk P3K, bagaimana pemberiannya belum ada. Namun Hidayah bisa sedikit memberikan bocoran bahwasanya bentuk pemberian jaminan pensiun untuk P3K itu menggunakan skema defined contribution. Maksudnya apa? Bahwasanya gaji setiap bulan dari P3K itu dipotong beberapa persen, lalu kemudian nantinya dapat diambil setelah teman-teman P3K sudah pensiun dan diambilnya pun secara berkala seperti itu. Lalu potongan IWP 1% itu untuk apa? Ya, jadi sebenarnya potongan iuran 1% itu diperuntukkan yakni
untuk pembayaran BPJS pensiun yang mana sebenarnya besaran potongannya itu adalah 5% teman-teman. Namun 1%-nya itu dibayar oleh peserta atau dibayar oleh si penerima gaji, dan 4%-nya itu dibayar oleh pemerintah. Jadi teman-teman hanya membayarkan 1%-nya saja dari gaji. Jadi untuk IWP 1% ini teman-teman P3K dapat potongan demikian, PNS pun demikian. Jadi tidak hanya PNS saja tetapi P3K pun seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi potongan 1% itu adalah iuran BPJS pensiun. Jadi sebenarnya masih ada potongan-potongan lain ya yang didapatkan oleh P3K ataupun PNS, yaitu potongan jaminan kecelakaan kerja dan potongan jaminan kematian. Namun potongan ini ditanggung oleh pemerintah teman-teman. Jadi meskipun masuk sebagai pendapatan juga, tetapi pada akhirnya akan dipotong juga oleh PT Taspen. Jadi masuk ke rekening tapi dipotong kemudian oleh PT Taspen. Intinya adalah untuk JKK dan JKM itu ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah dipikirkan berapa besaran potongan untuk JKK dan JKM. Ya, namun meskipun banyaknya potongan ya, tetapi untuk pemberian THR dan gaji ke-13 itu tidak ada potongan sama sekali teman-teman. Yang ada hanya gaji pokok plus tunjangan-tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, dan tunjangan beras. Sementara untuk pemberian tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi guru itu diberikan hanya sebesar gaji pokok ya teman-teman. Jadi tunjangan melekat itu tidak ada seperti tunjangan keluarga. Besarannya hanya sebesar gaji pokok. Lalu ada potongan pajak sebesar 5% yang diambil dari tunjangan sertifikasi tersebut. Mengenai besaran gaji sertifikasi atau tunjangan profesi guru bisa dilihat pada next video ya. Nah, sekiranya ini teman-teman informasi mengenai potongan yang diperoleh teman-teman PNS dan juga P3K. Untuk potongan jaminan pensiun P3K kita masih menunggu seperti apa bentukannya, dan kita akan membahas lebih lengkap setelah PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 ini rilis. Jadi untuk saat ini kita masih belum bisa menerka-nerka teman-teman ya. Begitupun dengan nasib honorer kedepannya tentu termuat dalam PP turunan Undang-Undang ASN ini. Jadi nantikan saja. Oke deh, sekiranya untuk informasi kali ini cukup. Semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.